Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan, memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk menyimak kajian kita, kelanjutan dari bahasan sebelumnya tentang kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita pada kali yang berbahagia ini, kita mengangkat tema sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya adalah bagaimana menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada bahasan sebelumnya telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan utama adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan beribadah ini seluruh manusia, seluruh jin dari pertama manusia yang diciptakan, jin yang diciptakan sampai akhir zaman. Ini adalah tujuan utama dan umum bagi setiap hamba Allah yang bernama jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bil khusus umat Nabi Muhammad SAW punya keutamaan yang lain, punya tugas yang lain. Dengan tugas inilah umat Nabi Muhammad diangkat derajatnya menjadi sebaik-baik umat, khairul ummah. Jadi khairiyah, kebaikan umat ini bukan hanya dalam ibadahnya saja. Kalau dalam ibadahnya mungkin umat-umat terdahulu lebih panjang umurnya, sudah dipastikan berarti ibadahnya pun lebih panjang, lebih banyak dan lebih panjang, masya Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW dengan segala kekurangan, hidup di akhir zaman, di mana dunia sudah menjadi tua, umur kita pun pendek-pendek, 60-70 tahun. Tapi umat ini menjadi umat yang sangat tinggi nilainya. Bahkan Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, kenapa umat ini menjadi sebaik-baik umat? Karena punya tanggung jawab, sebagaimana tanggung jawab yang tadinya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Yakni apa? Ukhrijatil linnas, kalian dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beribadah. Tugas kita bukan hanya beribadah kepada Allah, yang penting sudah salat, yang penting sudah zakat, yang penting sudah haji umrah, tidak cukup sampai di situ. Umat Nabi Muhammad SAW punya khususiyah, punya tanggung jawab yang lain yang ianya akan mengangkat derajat kita. Ini apa? Menjadi penolong-penolong agama Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada kaum mukminin agar kita menjadi orang-orang yang mampu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melalaikannya, kemarin sudah dibahas ya, dalam pertemuan sebelumnya dalam surah At-Taubah, jika kita meninggalkan jadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain disebutkan sebagai orang yang mau berjihad di jalan Allah. Jihad dalam makna yang umum, karena hati kita terpikat dengan 8 perkara.
Qul in kana aba'ukum, bapak-bapak kita, wa abna'ukum dan anak-anak kita, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kita, dan azwajukum dan istri-istri kita, dan keluarga kita, harta yang kita usahakan, dan tijarah tahsyawna kasadaha, perniagaan, bisnis dengan berbagai macam bisnis yang kita punya. Takut kalau hancur, kalau kita tinggalkan, kita berjihad di jalan Allah. Wa masakin tardawnaha, dan rumah tinggal kita, komplek rumah yang kita bangun sekian lama kita tinggalkan. Ini kita cintai, bahkan kecintaannya yang 8 perkara ini lebih daripada berjihad di jalan Allah, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Jadi 8 ini jika kita lebih cintai, mencintai ini melebihi jihad di jalan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka tunggulah perintah dari Allah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan adab, nikal, ancaman yang Allah berikan kepada kita. Bahkan pada beberapa ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa tangfiru, jika kalian tidak mau berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah dengan apa yang kita bisa, apa kata Allah? Yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Sehingga menjadi penolong agama Allah suatu keharusan bagi kita. Kalau tidak, diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, tunggulah perintah Allah yang akan datang. Diterjemahkan pada ayat yang berikutnya, yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan mengadab kalian. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabayyatum bil ainah, jika kalian senang, pola hidup kalian, gaya hidup kalian adalah ainah, transaksi ribawi, wa akhastum adnabal baqar, dan kalian pegang itu buntut-buntut sapi. Ini sebagai gambaran bahwa kalian hidupnya untuk dunia, kemegahan, kemewahan. Subhanallah. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan tanggung jawab kalian sebagai umatnya Rasulullah, bukan hanya untuk ibadah, jihad, memperjuangkan agama Allah. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan. Ragu dengan sabda Rasulullah yang sahih membawa kita kepada pinggiran akidah kita. Kita bisa dikufur. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kita tinggalkan ini semua gara-gara karena dunia, salatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan, Allah akan kuasakan kepada kita kehinaan. La ilaha illallah. Dan Rasulullah mengatakan, la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Kehinaan. Kemarin kita gambarkan, kehinaan itu artinya banyak. Kita menjadi budak di negeri sendiri, negeri yang begitu subur, makmur, kaya raya. Kolamnya kolam susu, dilempar tongkat tumbuh, begitu subur. Allah berikan negara yang sangat luar biasa ini, tapi kita menjadi budak, tidak menikmati kekayaan alam kita sendiri. Subhanallah, ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Ini satu kehinaan, ya kan, satu kehinaan. Negara mayoritas Islam, tapi mana peraturan Islam? Ada, alhamdulillah, tapi jauh daripada kita harapkan. Ini namanya kehinaan. Dan Rasulullah mengatakan, la yanzi'uhu, kita nggak akan keluar daripada kehinaan ini. Hanya satu syaratnya, yaitu apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita kembali kepada agama kita. Nah, khulasatul kalam, bahwa ini adalah ancaman yang Allah siapkan bagi kita, bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika umatnya Rasul meninggalkan tanggung jawab menjadi penolong-penolong agama Allah. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa menjadi penolong agama Allah, berjihad di jalan Allah, salah satu tanda alamatul iman. Tanda seseorang itu beriman, bahkan alamatul kamalil iman, tanda kesempurnaan iman. Bukan hanya tanda iman, tanda kesempurnaan iman. Artinya orang yang meninggalkan ini imannya tidak pernah sempurna. Kemarin sudah dibahas panjang lebar, ya kan? Sudah dibahas panjang lebar. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjadi penolong agama Allah? Kita semua adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Laqad kathura fihal fitan wal mihan. Di dalam hidup yang kita hari ini berada, di zaman yang kita hidup di dalamnya, telah begitu banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian menimpa kita. Fima dhahara minha wa mabatan, zahir dan batin, yang nampak yang tidak nampak. Kita diserang 24 jam dengan serangan-serangan
yang akan menjauhkan kita dari beragama Allah. Bagaimana caranya? Ini yang jadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana caranya supaya kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus keluar dari negeri ini membawa senjata? Ya, kita perang di medan perang. Apa harus begitu? Subhanallah. Kita kembali kepada kitab. Kita kembali kepada kitab, kepada tuntunan agama kita, kepada Quran ataupun kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jawabnya ada dalam dua hal tersebut. Kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih. Diriwayatkan di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang wanita yang disebut Khatibatun Nisa, jubirnya sahabiah. Jadi juru bicaranya kaum mukminin dari kalangan wanita yang bernama Asma, Subhanallah. Asma ini adalah seorang yang sangat terkenal. Jadi Asma binti Yazid, dia Khatibatun Nisa, beliau mendapat gelar Khatibatun Nisa, jubirnya sahabiah, kaum mukminin, ya, kaum mukminat. Pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, bi abi wa umi anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Ini sebagai cintanya dia kepada Rasulullah. Apa katanya? Dia katakan, ana wafiratun nisa ilaika. Ya Rasulullah, aku adalah utusan dari perempuan-perempuan di belakang sana. Kaum wanita mengutusku untuk datang kepadamu, bertanya kepadamu ya Rasulullah, menyampaikan apa yang ada dalam unuk-unuk mereka. Itu kata perempuan tersebut. Ini kalimatnya sangat tajam. Dia tidak malu untuk menyampaikan perkara yang hak. Dia katakan, ya Rasulullah, innallaha ba'atsaka ila rijali wan nisa kafatan amanna bika. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu ya Rasul untuk laki-laki dan perempuan. Kami beriman semuanya. Laki-laki kami beriman, perempuan dari kami beriman. Dan kami para perempuan, tetapi para perempuan inna ma'saran nisa ma'suratun ma'surat kau fi kawaidil buyut. Tetapi kami para perempuan ya Rasulullah, kami orang-orang yang hidup kami terkungkung, terkucil di dalam rumah-rumah kami. Terkungkung dan terkucil di rumah-rumah kami. Dan kami hanyalah tempat untuk melampiaskan syahwat suami-suami kami. Kami mengandung anak-anak mereka. Ketika mereka berjihad, mereka umroh, mereka haji, kamilah yang menjaga harta mereka, mentarbiyah anak-anak mereka ya Rasul. Subhanallah. Ini tanggung jawab kami. Kami layak kalau mereka pulang ke rumah kami layani mereka. Kami layani mereka. Ya Rasulullah. Kemudian ditambah lagi, kaum laki-laki mempunyai keutamaan di atas kami ya Rasul. Kenapa? Karena mereka ikut sholat berjamaah. Mereka berhaji, berumrah, berjihad bersamamu ya Rasulullah. Mendapatkan keutamaan itu semuanya. Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan itu semua ya Rasulullah? Bagaimana jihad kami ya Rasul? Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh disimpulkan adalah bagaimana jihad kami seorang perempuan ya Rasul? Kami ingin juga mendapatkan keutamaan sebagaimana kaum laki-laki ya Rasulullah, mendampingimu berjihad. Itu kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi pertanyaan yang mewakili dari para kaum wanita. Jadi menunjukkan bagaimana sahabiah ini mereka punya jazbah, rohbah, semangat yang luar biasa. Ingin juga seperti laki-laki dalam agama. Ingin menggapai kemuliaan sebagaimana yang digapai oleh laki-laki, baik dalam kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhir dengan pahala yang banyak. Maka Nabi Muhammad SAW setelah mendengar pertanyaan dan pengaduan dari perwakilan kaum wanita, ini Asma binti Yazid, Nabi Muhammad menengok kepada sahabatnya. Subhanallah, menengok kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal sami'tum maqalata imra'atin qad ahsana min mas'alatiha. Wahai para sahabatku, pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang diajukan yang lebih bagus, lebih cerdas daripada pertanyaan perempuan ini? Subhanallah.
sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah ya Rasulullah, tidak pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada pertanyaan dan aduan dari perwakilan perempuan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sesungguhnya kalian wahai ma'asyiral muslimin, wahai ma'asyiral muslimat, para sahabat-sahabat, sahabiah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahamilah oleh kalian, dan ajarkanlah wahai Asma bin Yazid, orang yang man waraik, orang yang di belakang kamu, itu kata Nabi Muhammad SAW, dengarkan dengan baik, fahamilah, dengarkan dengan baik, dan ajarkanlah orang yang di belakang kamu. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya amal wanita bagi suaminya adalah meminta keridhaan suaminya, mengikuti apa yang disetujui oleh suaminya. Kemudian beliau mengatakan, dan amalan-amalan itu akan setara jika kalian lakukan dengan penuh ikhlas dengan amalan-amalan kaum laki-laki yang berjihad sampai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamilah wahai kaum wanita, dan sampai wa'alimi man khalfik aw man waraik, orang yang di belakang engkau. Sesungguhnya wanita itu jika taat kepada suaminya, ya kan, selalu menginginkan ridhonya dan mengikuti seluruh apa keinginan wanita itu, maka amalan ini ya'dilu dalika kullahu, maka amalan perempuan ini, jihadnya perempuan ini setara dengan jihadnya laki-laki. Maka sahabiah ini Asma bin Yazid kemudian fansarafat, dia meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil bertahlil dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakallah, dapat kita pahami bahwa jihad itu menjadi penolong agama Allah tidak harus mengangkat senjata di medan laga. Tapi jihadnya seorang puan adalah apa? Menjalankan tugasnya di rumahnya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik, penuh ikhlas, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha daripada suaminya, maka itu sama dengan berjihad. Nah, dari dalam hadis ini maka dapat kita pahami kaitannya dengan bab kita, bagaimana menjadi penolong agama Allah di zaman seperti ini. Maka berarti tugasnya adalah, atau jalannya adalah, kita jalankan tugas kita masing-masing. Seorang ulama jihadnya adalah mengajarkan umat kebaikan, menerangkan kepada umat antara hak dengan yang batil, mengajarkan kepada umat kewajiban-kewajiban manusia dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan penuh ikhlas, hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jihadnya seorang ulama. Jihadnya seorang penulis, dia menulis kalimat-kalimat yang baik, menulis hal-hal yang baik, hal-hal yang memberikan semangat dalam urusan agama dan akhirat. Ini adalah jihadnya seorang penulis. Ya, hari ini menulis gampang. Bukan kalau zaman dulu harus nulis di kertas, ya, karena sekarang bisa lewat handphone, lewat WA group. Maka jihadnya kita kaum muslimin dan muslimat secara umum hari ini mudah. Ya, di antaranya apa? Buatlah kalimat-kalimat yang baik. Nukilkanlah hadis-hadis Nabi Muhammad, ayat-ayat dari Al-Quran, sebarkan kemanapun ada. Itu bagian daripada jihad kita. Jihadnya seorang muadzin istiqomah dengan penuh amanah, menjaga waktu sholat, memberitahukan waktu sholat kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sholat telah datang. Ini jihad mereka. Jihadnya seorang pejabat adalah apa? Membantu dengan kedudukannya, dengan jabatan dan pengaruhnya untuk membela yang benar, menegakkan kebenaran, meratakan keadilan di mana-mana. Bukan malah sebaliknya, menjalankan amanah negara, amanah rakyat, amanah bangsa dengan sebaik-baiknya. Jihadnya seorang pedagang adalah bagaimana? Berjualan sesuai dengan tuntunan agama.
jangan dikorupsi, jangan dikurangi timbangan, jangan dilebihi timbangan dan seterusnya dengan penuh amanah. Jihadnya seorang bapak adalah apa? Menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Selain menafkahi anak dan istrinya adalah mengajarkan agama bagi mereka. Mengajarkan agama, Al-Quran bagi anak-anaknya. Mencarikan sekolah yang bagus, mencarikan teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Istrinya pun diajarkan. Inilah jihad seorang laki. Jihadnya seorang perempuan sebagaimana tadi hadis Asma binti Yazid. Maka setiap kita ma'asal muslimin hari ini bisa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kedudukan, bantu para mujahid, bantu para ulama, bantu mereka, mudahkan fasilitasnya, mudahkan operasional hidup mereka agar mereka tetap bisa maksimal memberikan yang terbaik bagi umat. Orang-orang yang diberikan kekayaan, bantu dengan harta kalian. Bantu orang-orang yang apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan? Berikan fasilitas kepada mereka, dukung mereka dalam jihad, ikhlas karena Allah, bukan mencari apa-apa. Ya, dengan harta yang kita punya, apa yang saya bisa? Hari ini siapa yang bisa saya tolong? Itu namanya jihad hari ini. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Jangan sampai ada pejuang-pejuang Islam yang habis hartanya, habis segala yang dia punya. Tapi kita diam dan kita punya, kita mampu, kita gak bantu mereka, kita zalim. Bantu mereka dengan penuh ikhlas. Ya, bantu mereka, ayomi keluarganya, berikan fasilitas yang mudah bagi mereka. Inilah jihad yang kita bisa lakukan hari ini ma'asyiral muslimin. Maka karena itu hari ini tidak ada alasan bagi setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun kedudukannya, tinggal di mana, bagaimanapun kondisi kita hari ini, semua bisa menjadi bagian dari pejuang-pejuang agama Allah, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, karunia yang sangat besar. Tapi tugas kita bukan hanya ibadah untuk diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Maka apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Membantu agama Allah tidak harus menjadi alim ulama, menjadi santri, bukan. Apa saja yang kita bisa lakukan dengan harta kita, ya, dengan handphone kita, dengan mobil ini, apa yang bisa lakukan untuk membantu agama Allah, ya kan? Dengan motor kita, bahkan dengan sepeda kita, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka? Ini adalah tugas kita bersama. Dan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang seperti ini? Maka jawabnya adalah hadis dari Asma binti Yazid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa setiap kita menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berinfak lillahi taala, seperti kita buang kotoran, sudah jangan ditengok lagi. Tengok hanya ingin tahu udah nyampe apa enggak lebih dari itu. Jangan diambil lagi, enggak usah diaku-aku. Ya kan? Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita menolong agama Allah, janji Allah, in tansurullaha yansurkum, kita bantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kita, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Wafaqna wa iyyakum. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.